Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Untuk yang pertama, kita akan belajar limit hingga. Kenapa dikatakan limit hingga? Karena nanti dia akan punyai beberapa sifat, yaitu yang pertama adalah limit X menuju konstanta. Jadi dikatakan limit hingga karena nanti limitnya untuk X menuju konstanta. Konstanta ini nanti akan berupa sebuah angka. Untuk sifat yang pertama, jika limit X menuju konstanta, ini limit K, yang mana K di sini adalah angka, maka nanti limit X menuju konstantanya ini langsung nanti adalah K itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki variabel. Jadi kalau limit X menuju konstanta, berarti variabelnya adalah X. Jadi kalau fungsinya tidak memiliki variabel X, berarti langsung konstanta itu menjadi nilai limitnya. Contohnya, misalnya limit X menuju 3, kemudian di sini adalah 5. Maka nanti hasil limitnya adalah 5 itu sendiri. Kemudian sifat yang kedua, jika limit X menuju konstanta, misalkan di sini fungsinya adalah X, maka nanti nilai limitnya itu kita tinggal menukar X-nya itu dengan konstanta itu sendiri. Berarti nanti di sini nilainya sama dengan C. Contohnya apa? Misalnya limit X menuju 4. Kemudian di sini fungsinya adalah fungsi X. Berarti kita tinggal tukar X-nya dengan konstantanya, yaitu adalah 4. Jadi nilai limitnya adalah 4. Kemudian yang ketiga, limit X menuju konstanta, dia adalah sebuah fungsi. Maka nanti untuk mencari nilainya, kita tinggal menukar nilai X-nya dengan konstanta itu sendiri. Sehingga nanti nilai limitnya adalah FC. Contohnya apa? Misalnya kita punya limit X menuju 2. Nah, fungsi di sini nanti fungsinya bisa apa saja. Misalnya di sini Bu, misalkan fungsinya adalah 3X dikurang 1. Nah, berapakah nilainya? Berarti kalian tinggal menukar nilai X-nya dengan 2. Berarti nanti di sini kita dapatkan hasil limitnya adalah 3 dikali 2 dikurang 1. Sehingga nanti ini hasilnya 3 dikali 2, 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5. Kemudian yang keempat, kalau limit X-nya menuju konstanta, fungsinya fungsi perkalian. Misalnya fx dikali gx. Nah, ini konsepnya sama seperti yang nomor 3. Kalian tinggal tukar nilai X-nya dengan C-nya. Begitupun nanti kalau limit X menuju konstanta, fungsinya fungsi penjumlahan atau fungsi pengurangan. Nah, ini konsep dasarnya sama seperti yang nomor 3. Jadi yang nomor 4 dan nomor 5 ini konsepnya sama seperti yang nomor 3. Dengan kata lain, kalau dia operasinya hanya perkalian, penjumlahan, atau pengurangan, kalian tinggal menukar nilai X-nya dengan konstantanya saja. Yang keenam adalah limit X menuju konstanta, tetapi bentuknya adalah pembagian, yaitu fx per gx. Nah, di sini tetap yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian tukar nilai X-nya dengan konstanta atau kita substitusikan. Nah, hati-hati untuk yang nomor 6 ini, karena yang nomor 6 ini nanti akan punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah setelah kita masukkan nilai X-nya, kita tukar dengan C, kemungkinan pertama hasilnya adalah bukan 0 per 0. Kalau hasilnya bukan 0 per 0, berarti ini pekerjaan kalian selesai, sama seperti poin 1 sampai 5 tadi, berarti itulah nilai limitnya. Tapi hati-hati nanti kalau setelah kalian substitusi, kalian tukar X-nya dengan C, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 ini tidak boleh, berarti ini belum selesai. Di pekerjaan kalian kalau kalian temukan nanti hasil substitusinya 0 per 0, pekerjaan kalian belum selesai. Nah, berarti ini harus kalian lanjutkan. Nah, bagaimana cara melanjutkannya? Melanjutkannya nanti tergantung fungsinya. Nah, cara menyelesaikannya, jadi kalian selesaikan.
cara menyelesaikannya kalau hasilnya adalah 0 per 0 itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kalian bisa menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran. Tentu saja nanti kalau bentuk fx dan gx-nya itu adalah bisa kita faktorkan. Kemudian yang kedua, itu bisa kalian selesaikan dengan cara kali akar sekawan. Nah, untuk kali akar sekawan ini khusus nanti kalau bentuk fx dan gx-nya itu mempunyai akar, jadi berbentuk akar dia. Jadi fungsinya nanti adalah fungsi akar. Nah, sehingga nanti kita akan menyelesaikannya dengan kali akar sekawan. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Nah, tadi contoh yang pertama sudah Ibu misalkan. Jadi kalau dia limitnya hanya menuju sebuah angka, berarti nanti nilai limitnya langsung angka itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua dan ketiga, 4 dan 5 ini prinsipnya sama semuanya. Jadi nomor 2 sampai nomor 5 prinsipnya sama, yaitu kalian tinggal menukar nilai X-nya tergantung fungsi yang diberikan. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh yang nomor 6. Nah, untuk contoh nomor 6 ini, misalnya kita punya fungsi limit X menuju 1 misalnya. Ini X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 1. Nah, sama prinsipnya seperti nomor 2 sampai nomor 5. Intinya kalau dia adalah limit hingga atau nilai limit X menuju konstanta, yang wajib kalian lakukan pertama kali adalah substitusi, yaitu kalian tukar nilai X-nya dengan konstanta yang diberikan. Misalnya ini, X-nya 1. Berarti kita tinggal menukar nilai X-nya dengan 1. Ini adalah 1 kuadrat dikurang 1 per 1 ditambah 1. Maka ini nanti hasilnya adalah 1 kuadrat kurang 1, ini adalah 0 per 2. Nah, kita lihat kategorinya. Berarti ini kategori yang mana? Berarti kategorinya adalah bukan 0 per 0, karena dia 0 per 2. Jadi kalau 0 per 2, ini hasilnya ada, yaitu berapa? 0 dibagi apapun, hasilnya nanti adalah 0. Pekerjaan kita selesai. Kemudian kita lihat yang kedua. Misalnya nanti limit X menuju 2. Ini adalah X kuadrat dikurang 4. Di bawahnya adalah X dikurang 2. Sama seperti tadi, pertama yang harus kita lakukan adalah kalian substitusikan nilai X-nya. Kita tukar X-nya dengan 2. Berarti ini 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. Berarti ini hasilnya adalah 0 per 0. Nah, kita lihat berarti ini kategorinya adalah kategori yang kedua, yaitu 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti pekerjaan kalian belum selesai. Ini harus kalian lanjutkan. Nah, menyelesaikannya dengan cara apa? Bisa dengan pemfaktoran atau kali akar sekawan. Nah, karena ini bentuknya adalah fungsi kuadrat, tentu saja cara menyelesaikannya adalah dengan pemfaktoran. Nah, sekarang kita lihat X kuadrat kurang 4 itu faktornya apa? Itu adalah X tambah 2 dikali X kurang 2 per X kurang 2. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang sama atas dan bawah? Ada, yaitu X kurang 2. Berarti ini tinggal kita coret. Sehingga nilai limitnya berubah menjadi limit X menuju 2, X tambah 2. Nah, kalau sudah ada yang kalian coret, berarti kita mengerjakannya sama seperti kategori 1 sampai 5. Jadi kita substitusikan lagi, kita tukar X-nya dengan 2. Berarti ini adalah 2 ditambah 2, sama dengan 4. Jadi nilai limit untuk soal yang nomor 2 ini hasilnya adalah 4. Oke anak-anak Ibu, untuk hari ini sampai di sini materinya, yaitu sampai limit berbentuk pembagian, yang mana nanti ada yang hasilnya bukan 0 per 0 dan ada juga yang hasilnya 0 per 0. Dan ini baru kita selesaikan dengan pemfaktoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.